Salah seorang santriwati dari Az-Zaitun yang memutuskan pulang kampung untuk sementara ke keluarganya. Keluarganya mengira bahwa sikap anak ini menjadi agak lain, agak berbeda, agak menjauh dan tidak seriang seperti sebelumnya, sebelum masuk ke Az-Zaitun. Tapi mereka mengira bahwa kepulangan itulah yang menyebabkan ini tidak berlaku seperti seharusnya. Jadi mungkin ini kelelahan atau mungkin ini kebingungan karena sudah 3 tahun ada di Az-Zaitun. Jadi mereka tolerir saja itu. Tetapi ada sebuah tragedi di hari berikutnya, keesokan harinya. Jadi si anak itu, yang perempuan itu, dia celingukan, bingung gitu. Kemudian bertanya kepada ibunya, "Ibu lihat baju-baju saya enggak?" Kemudian si ibu ya seperti biasa saja bilang, "Barusan ibu cuci, karena kan udah kotor," gitu. Nah, si santriwati itu mendadak merah padam wajahnya, kemudian membentak ibunya, "Ibu berani-beraninya megang baju saya, kenapa bisa seperti itu? Ibu kan masih kafir, masih najis. Kok baju saya dinajisin sama ibu? Mana bajunya?" Diambillah bajunya yang ada di cucian itu, kemudian dibakar, gara-gara ibunya itu katanya masih kafir, masih najis. Si ibu tentu saja shock pada waktu itu, "Kenapa bisa seperti itu? Kamu dapat ajaran dari mana? Kenapa saya dikafir-kafirin? Saya ibu kamu." Kemudian si anak itu mengatakan bahwa wilayah muslim seluruhnya itu harus ada di bawah sebuah negara. Siapapun yang ada di bawah negara Islam yang menjalankan syariat Islam, maka dia muslim, dan siapapun yang ada di luar negara Islam, negara togut seperti Indonesia ini, maka semuanya adalah kafir. Si ibu nangis, si ibu panik, ngomong ke ayahnya, si ayahnya langsung nyari bantuan, dan cerita ini sampailah ke Pak Atian Ali Dai, seorang dai yang sangat keras, sangat tegas kalau urusannya adalah kemungkaran dan kesesatan. Mendengar cerita itu, Pak Atian Ali langsung membuat sebuah investigasi, mengumpulkan massa, cari informasi ke sana ke sini, dan akhirnya disimpulkanlah menurut Pak Atian Ali bahwa Az-Zaitun ini adalah pesantren yang merekrut NII KW 9, pesantren yang merekrut orang-orang untuk menjadi separatis, untuk membuat orang-orang mengkafirkan semua di luar golongannya, di luar kelompoknya. Lu kafir, dan mereka semua, orang-orang itu secara berkala masuk ke kampung-kampung, masuk ke kota-kota untuk merekrut anggota, untuk merekrut jamaah, untuk diambil uangnya, dan kemudian untuk dicuci otaknya. Mereka biasanya punya modus bahwa kalau kalian hidup di Indonesia, Indonesia itu kan tidak menjalankan syariat Islam. Kalau tidak menjalankan syariat Islam, berarti pemimpin Indonesia itu bukan imam kaum muslimin. Sedangkan di dalam Islam dikatakan bahwa orang Islam itu harus memiliki jamaah. Hanya itulah yang selamat. Jamaah itu dipimpin oleh seorang imam, yang tentu saja itu sesuai syariat. Kalau misalkan dipimpin sama presiden, yang dia dipilih oleh muslim dan non-muslim dan tidak menjalankan syariat Islam, maka presiden itu kafir. Kemudian orang-orang yang tunduk taat pada peraturan-peraturannya juga adalah kafir. Nah, biasanya doktrinnya itu adalah seperti itu. Nah, doktrin dari orang-orang yang seperti itu, yang saya percaya ada di antara baraya yang pernah bertemu dengan orang seperti itu dan mengajak baraya ke jamaahnya. Saya yakin ada di antara baraya yang seperti itu, karena memang masif. Nah, menurut Pak Atian Ali, markas besar dari kelompok ini itu adalah di Az-Zaitun, markas pesantren terbesar di Asia Tenggara. Investigasi berlanjut, dan tentu saja bukan hanya dilakukan oleh Pak Atian Ali dengan FUUI-nya, tetapi melibatkan banyak sekali orang, banyak sekali pihak. Ada MUI masuk ke situ, ada NU masuk ke situ, kemudian banyak jurnalis, media-media, penulis buku, termasuk juga BIN masuk ke situ. Ada Al-Haidar sebagai tokoh yang sering mengamati terorisme dan sebagainya juga masuk ke situ dan menulis bukunya dan sebagainya. Dan kesimpulan dari investigasi-investigasi itu hampir serupa, yaitu bahwa Az-Zaitun itu adalah pusat dari gerakan NII Komandemen Wilayah 9 yang mengkafir-kafirkan kelompok lain yang ingin separatis terhadap Indonesia dan lain sebagainya. Pak Atian Ali di suatu kesempatan di Masjid Istiqomah Bandung itu berpidato sambil marah-marah, berorasi sambil bercucuran air mata. Saudara-saudara, bayangkan bagaimana seandainya saudara-saudara punya anak, dididik dengan baik, dikasih agama dengan baik, diberikan santunan, diberikan kebajikan, diberikan kasih sayang, kemudian ketika dia sudah dewasa, sudah besar, masuk ke pesantren dengan harapan agar dia menjadi orang yang baik, pas kembali dia mengkafir-kafirkan kita. Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang seperti ini? Apa yang harus kita lakukan kepada orang-orang yang mencuci otak anak-anak kita? Inilah kerjaan yang dilakukan oleh NII KW 9 yang ada di Az-Zaitun. Kita hancurkan mereka, kita lawan mereka, Allahu Akbar. Ya seperti itulah pada waktu itu emosinya Pak Atian Ali setelah melakukan investigasi terhadap komplek Az-Zaitun.
Dan sebenarnya dari manakah ideologi takfiri NII?